Selamat pagi, Prof. Pagi, pagi. Saya ingin tahu nih, Prof, tentang apa prinsip KARS ya kan. Dalam arti bagaimana caranya supaya karir kita itu bisa oto cemerlang. Nah, bagaimana caranya, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan, Prof? Ya, begini. Kalau kita misalnya mau memahami itu, ada sebenarnya satu profesor yang menulis tentang masalah bagaimana kita supaya misalnya bertindak, berbuat dan menghasilkan yang cemerlang. Itu sebenarnya dikemukakan oleh salah seorang pemikir namanya Stephen R. Covey. Jadi dia menulis satu buku yang dia sebut judulnya itu Begin with the End in Mind, ya. Iya. Jadi begini, sebenarnya dia mengukakan dua hal ya. Yang pertama itu lebih misalnya dilihat pada bagaimana misalnya kita bisa melakukan satu tindakan pemikiran yang bisa berhasil ya. Dan itu memang menurut dia memang kita harus mulai dari sebenarnya dari akhir. Apa tujuan kita maksudnya? Jadi kita tidak misalnya melakukan sesuatu itu tanpa ada arah yang jelas, tujuan yang jelas. Di dalam universitas biasanya kita kenal itu dengan istilahnya itu visi dan misi. Jadi semua misalnya apa yang kita lakukan dan dirancang dalam perkuliahan itu adalah tentang berkaitan dengan visi dan misi. Jadi tujuan itu dulu yang kita rumuskan dengan baik dan kemudian baru kita susun misalnya tindakan apa ya, langkah-langkah yang akan kita menuju ke sana. Jadi Stephen R. Covey itu sebenarnya memukakan ada 7 ya problem 7 masalah yang harus menjadi bahan pikiran kita, 7 habits ya kebiasaan yang harus kita bentuk dan lakukan. Dan yang pertama dia mengatakan itu adalah misalnya berpikir, bertindak ya secara aktif. Jadi artinya kita misalnya tadi sudah kita mulai misalnya bahwa kita memang memikirkan sesuatu itu misalnya dari awal ya apa tujuan kita. Kalau misalnya di bagian-bagian tertentu misalnya apa visi dan misi, kemudian baru kita susun apa upaya yang kita lakukan untuk bisa mencapai itu ya. Dan yang kedua misalnya dia mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan visi dan tujuan yang jelas itu ya. Jangan keluar karena kalau misalnya kita keluar itu justru sebenarnya kita keluar dari tujuan atau visi yang akhir yang harus kita dapat, dan itu nanti bisa justru sebenarnya kita tidak akan mencapai apa yang tujuan yang kita tuju itu. Dan yang ketiga misalnya dia mengatakan utamakan yang penting dulu, yang lebih penting. Kan misalnya Prioritas ya, ada prioritas ya. itu kan ada skala prioritas ya. Betul. Jadi kita selalu berupaya untuk memilih misalnya skala prioritas itu supaya benar-benar kita bisa berjalan untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan itu misalnya jangan akhirnya model bolak-balik ya. Jadi kita konsisten untuk bisa mencapai tujuan itu karena itu nanti sangat berkaitan dengan sebenarnya prinsip yang dikatakan ini sebenarnya tujuannya walaupun untuk umum tapi ini sebenarnya lebih pada pejabat-pejabat tinggi karena memang itu memerlukan aturan-aturan yang berbeda, sedikit berbeda walaupun sebenarnya kita katakan sekarang ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip KARS yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey pada bagian yang pertama. Dan yang berikutnya kita katakan misalnya mencari solusi yang paling tepat ya. Jadi mencari solusi yang paling tepat, yang paling baik ya, dan yang paling menguntungkan. Misalnya kan begini, kita misalnya diharapkan begitu kita sudah berjalan untuk mencapai tujuan, misalnya katakanlah misalnya bisnis atau apa, atau misalnya kita sekarang misalnya mencoba untuk melakukan diskusi seperti ini, kita kan harus pikirkan apa sebenarnya yang relevan, kita pilih tema yang akan sesuai dengan kondisi kita, dengan konteks kita sekarang. Jadi itu juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan begitu kita misalnya mempunyai tujuan tertentu, walaupun tujuan itu misalnya bersifat individu ya pribadi, dan itu tentu kalau misalnya akan berbeda sekali kalau misalnya kita mencoba untuk melakukan atau misalnya pemerintah atau lembaga tertentu untuk misalnya mencapai satu tujuan yang akan dicapai. Jadi itu baru yang keempat. Yang berikutnya dikatakan memahami sudut pandang. Ya, jadi bukan sudut pandang apa, tapi sudut pandang orang lain. Kita kan misalnya melakukan sesuatu selalu berkaitan dengan misalnya masyarakat ya. Jadi kita misalnya mencoba untuk bisa memahami cara berpikir orang lain, sudut pandang orang lain, dan kita bisa mencoba untuk bisa bergerak dengan baik ya, menentukan sikap dengan baik. Jadi kita misalnya sudah memahami bagaimana sudut pandang seseorang dan sebaiknya memang nggak perlu kita misalnya langsung konfrontal dengan orang-orang yang memang mempunyai pandangan yang berbeda ya. Jadi jangan sampai mengganggu emosi dan pikiran kita kalau misalnya ada orang yang mempunyai pikiran yang berbeda dan pandangan kita yang berbeda. Yang berikutnya misalnya harus ada apa yang disebut dengan sinergi ya, sinergi
dalam arti di sini sebenarnya bagaimana bisa berupaya untuk bisa ada kerjasama yang baik dengan pihak lain, dengan orang lain ya. Karena banyak hal misalnya walaupun tujuan kita itu misalnya tujuan kita sendiri, tapi tidak mungkin terlepas misalnya dengan pihak lain gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan misalnya sinergi, harus melakukan misalnya dialog dan konsultasi diskusi yang baik, yang bersahabat dengan pihak lain. Dan yang terakhir ya, kita sebenarnya diharapkan bisa melakukan perawatan diri ya, perawatan diri dan kemudian misalnya juga berkenalan dengan orang-orang lain itu secara baik. Maksudnya perawatan diri ini bukan hanya misalnya maksudnya tubuh kita sendiri, tapi perawatan terhadap apa misalnya yang kita lakukan itu. Katakan misalnya satu upaya, misalnya Termasuk persahabatan kecil-kecilan. nggak, Prof? Ya, Perawatan, persahabatan ya, itu. ya. Jadi misalnya semua yang bisa membantu rencana kita ini dengan baik ya. Jadi misalnya persahabatan, kemudian misalnya juga lingkungan kita yang harus sama-sama kita jaga dengan baik supaya itu semuanya sebenarnya membantu ketujuh prinsip yang dikemukakan oleh RKOP itu sebenarnya baik sekali untuk dipertimbangkan ketika misalnya kita ada rencana untuk melakukan sesuatu ya. Bisa tidak kalau dikatakan ini sebenarnya bentuk manajemen diri, Prof? Ya, manajemen Gitu diri. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat misalnya dari prinsip yang pertama itu ya, RKOP itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi dia mau mencoba bagaimana misalnya siapapun baik individu atau misalnya kelompok atau misalnya malah para pejabat itu lebih besar lagi tanggung jawabnya supaya bisa misalnya melakukan satu manajemen secara baik supaya apa yang direncanakan dan mencapai tujuan itu bisa berjalan dengan sukses. Nah, CARS itu sendiri sebenarnya apa, Prof? CARS itu sebenarnya singkatan ya. Jadi singkatan dari apa yang dia sebut misalnya Stephen R. Covey itu misalnya CARS yang pertama itu konsistensi ya. Dan yang kedua akuntabilitas ya, accountability. Yang berikutnya itu adalah responsibility. Dan yang terakhir itu adalah apa yang disebut misalnya dengan service ya. Jadi itu mungkin bagian yang sebenarnya yang menjadi prinsip yang tadi kita mulai ini sebenarnya pada bagian yang lebih kedua yang lebih sifatnya lebih ke organisasi ya, Prof ya. Nah, kalau terkait misalnya kita ingin meminta melihat tentang kinerja DPR itu bisa tidak lewat ini pendekatan ini, Prof? Ya, lebih baik kita misalnya masuk pada ya kita memang masuk pada prinsip yang kedua ini ya, CARS yang pertama sebenarnya dia ya kita tadi mulai dari yang lebih pancasila individual kelompok untuk diri sendiri. Tapi ada manajemen yang misalnya memang berlaku untuk lebih umum ya. Jadi itu yang sebenarnya dikemukakan secara 4 poin yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey itu dia mengatakan yang pertama adalah konsistensi ya. Jadi kalau tetap juga jalan pikirannya sama, tujuannya lebih ditentukan dulu ya. Jadi kita misalnya bukan bergerak tanpa tujuan, tapi tujuan itu jelas dulu baru kita usahakan misalnya ada rencana dulu ya. Nah, bagaimana misalnya rencana ini bisa dicapai ya dengan sukses, dengan berhasil. Setelah kita tahu rencana itu, ya tujuan itu baru kita susun bagaimana proses yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan. Yang berikutnya dikatakan misalnya accountability. Jadi dalam pengertian di sini accountability itu bahwa kita misalnya harus melakukan bertanggung jawab ya, apalagi kalau ini sebenarnya kalau dikatakan misalnya untuk presiden dan pejabat tinggi ini lebih tepat karena memang mereka misalnya harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap satu negara. Betul. Dan itu misalnya dengan berbagai macam hal dia harus bertanggung jawab semua apa yang dilakukan. Nah, problem kita sekarang mungkin yang muncul dengan kondisi sekarang ini sebenarnya pertama tadi katakan tentang tujuan yang tidak jelas. Ya, tujuan itu misalnya hanya dikatakan saja misalnya kita mengatakan misalnya itu tentang apa mental katanya waktu itu revolusi mental. Iya. Tapi sebenarnya sama sekali tidak ada sepertinya terumus di dalam tindakan ya tujuan. Nah, yang kemudian kita tadi itu misalnya kalau kita sebaiknya memang dibuat susunan apa sebenarnya yang kita lakukan misalnya kalau kita bicarakan salah satu tujuan itu revolusi mental. Yang berikutnya itu yang kita katakan akuntabilitas ya. Kita bisa misalnya harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ya. Coba aja misalnya pikirkan ya. Ada yang kita sebut dengan food estate ya. Betul. Lalu nanti yang mengerjakan yang melakukan itu misalnya Menteri Pertahanan. Iya. Lalu
Di mana letak di mana letak Iya, betul, akuntabilitasnya ya. betul. Dana itu kemudian yang ya masyarakat akhirnya bercanda, yang ditanam singkong hasilnya Betul. hasilnya beda gitu Iya, ya. betul-betul Jadi berarti ya. teman-teman sekalian, itu para apa itu menjadi candaan yang Iya. menarik sebenarnya. Dan kemudian jagung itu pun sebenarnya ternyata dibuat itu di paper apa Polybag, polybag iya, ya. betul. Jadi masyarakat bilang yang ditanam yang Jagung, iya, yang ditanam ubi iya, ya keluar hasilnya jagung. jagung, iya. Jadi itu melihat sebenarnya tidak ada perencanaan yang bagus itu ya. Iya, Tidak ada betul. accountability ya. Iya. Jadi problem ini sebenarnya kalau saya kadang-kadang begitu baca pemikiran kopi ini, waduh ini kita jauh sekali keluar dari Iya, apa yang dari ini dikemukakan. ya, Yang berikutnya itu dikatakan misalnya tentang responsibility ya. tanggung jawab Jadi ya. harus tanggung jawab ya. Jadi yang melakukan misalnya tentang tadi yang kita katakan food estate itu dia harus bertanggung jawab, tidak menghindar. Begitu orang mengkritik misalnya mencoba menghindar dari situ ya. Iya, Itu tidak benar. Jadi yang diharapkan sebenarnya kita melakukan, kita juga sebagai dosen begitu kan ya. Sebagai dosen harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, dan kita sebaiknya memang tidak boleh keluar dari apa yang kita rancang karena memang kita harus sadar semua tindakan dan perjawaban kita itu juga perlu pertanggungjawaban. Yang terakhir ya istilahnya itu tentang service ya, pelayanan. Sebenarnya sekarang itu dianggap pelayanan ini sangat penting ya. Dosen itu juga lebih sebagai pelayan daripada misalnya memberikan perintah-perintah tugas-tugas terus ya. Jadi betul. jadi pelayanan itu adalah service itu harus diberikan dengan baik, apalagi misalnya kalau seorang presiden dia harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk masyarakat. Apa tugas yang ada misalnya di dalam Undang-Undang Dasar? Misalnya membantu bertanggung jawab terhadap kemiskinan, bertanggung jawab misalnya pada pendidikan yang berkualitas, kemudian juga misalnya terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, semuanya itu adalah tanggung jawab yang harus diberikan servis yang lebih bagus. Jadi tidak berupaya misalnya seperti sekarang itu ya membiarkan aja masyarakat miskin, nanti hal-hal tertentu apalagi mau pemilu. Tapi kan sengaja Prof, kemiskinan dan kebodohan itu secara struktur memang dipelihara di negeri Memang ini. itu yang maksud saya ya kan? maksud saya tadi itu. Iya. Jadi jangan sampai misalnya itu justru biarin aja, itu kan udah nggak benar dengan prinsip ini. Biarin aja nanti pas pemilu bos itu atau bantuan itu baru keluar. Iya. Itu sebenarnya jalan berpikir yang benar-benar jahat sekali itu ya. Jadi pembodohan luar biasa, dan saya pikir ini memang makanya sangat wajar sekarang kalau misalnya itu juga akhirnya semua menumpuk semua sekarang dalam apa yang kita sebut dengan kasus yang muncul di pengadilan hakim MK itu ya. Iya. Soalnya MK sudah menjadi mahkamah keluarga ya Prof. Ya. Sekarang ya. Sekarang itu masalahnya ya. Kita lihat begitu banyak sebenarnya kritik dari berbagai macam pihak. Dan tadi kita sebelumnya sudah sempat bicarakan juga misalnya kritik dari misalnya guru besar tentang apa yang kita sebut tadi dengan amicus curiae itu, dan itu semuanya sebenarnya dalam upaya untuk bagaimana misalnya semua yang dilakukan selama ini ada pertanggungjawaban dari pihak pemerintah ya, dan harus misalnya memberikan pertanggungjawaban itu secara jelas, dan sekarang itu sebenarnya yang diberikan kesempatan untuk Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyikap semua permasalahan yang dilakukan selama ini, terutama sekali yang berkaitan dengan misalnya pemilihan umum. Dan cenderung dikatakan, dan itu sekarang menjadi hal yang menarik sebenarnya, kalau kita ikuti terus tentang pemilihan umum yang mereka katakan pemilihan umum yang berjalan tidak adil, tidak jujur, dan tidak jadi TSM, ya terstruktur, ya sistematis dan masif. Jadi mulai dari awal itu sudah direncanakan jauh sebelumnya. Ya misalnya mulai dari bagaimana caranya untuk bisa membenarkan Gibran itu jadi wakil presiden. Kemudian seterusnya sampai misalnya bagaimana misalnya merancang supaya ada teknologi informasi yang bisa misalnya berjalan sendiri dengan diatur sebelumnya, hasil itu lebih dulu daripada misalnya yang terjadi di. Tapi kan lucunya kenapa tidak di-cut dari awal? Kenapa sudah berjalan menghabiskan dana sekian banyak baru mulai? Karena memang awalnya sampai sekarang pun mereka tidak mengakui bahwa misalnya pihak-pihak pemerintah itu kan tidak mengakui bahwa ada pelanggaran. Awalnya kan memang ada hambatan yang sangat kuat sebenarnya supaya itu tidak perlu misalnya diterima di MK. Tidak perlu misalnya masuk
ya Iya. diangket. Karena sebenarnya mereka sadar bahwa memang itu sudah dilakukan, kemudian mulai muncul banyak misalnya kritik, baru sadar, oh ini nanti bisa berbahaya. Dan saya pikir sekarang, ya apa yang dilakukan oleh misalnya tadi guru besar itu, dan begitu banyak kritik-kritik itu, coba bayangkan, mungkin ya bisa dikatakan, paling tidak kalau tidak semua, ya mayoritas universitas sekolah tinggi, ya perguruan tinggi, itu sudah menyatakan, ya ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukan dengan pemilu yang TSM itu, dan kemudian dari masyarakat. Coba bayangkan, ya ditambah lagi misalnya upaya dari guru besar UI untuk memberikan apa yang disebut amicus curiae, dan itu sebenarnya suatu tanggung jawab besar yang sekarang berada di tangan Mahkamah Konstitusi, karena masa depan putusan mereka itu sangat menentukan berpengaruh, masa depan bangsa menentukan ini ya, masa depan bangsa dan negara ini. Iya, betul. Dan itu saya pikir itu yang harus menjadi pertimbangan utama bagi bagi Mahkamah Konstitusi, karena usul yang begitu banyak dari harapan bangsa ini, ya saya pikir itu harus menjadi pertimbangan bagi putusan yang adil, benar bagi Mahkamah Konstitusi. Satu lagi nih Prof, ini masalah yang dikatakan dengan konsep think win-win. Jadi seperti win-win solution ya kan, dalam bentuk relasi kita, hubungan dengan sesama itu bagaimana ini diterapkan? Apakah ini seperti etika jalan tengah ya Prof ya? Ya, etika jalan tengah dalam arti sebenarnya kan memang kita lebih misalnya kalau ada hubungan antar sesama misalnya, kita tidak misalnya hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri juga ya, tapi misalnya harus bagaimana misalnya kepentingan itu adalah kepentingan bersama. Jadi sebenarnya permasalahan yang di sini memang mencoba untuk menghilangkan misalnya untuk bisa melakukan dominasi, atau misalnya upaya untuk misalnya mencari keuntungan saja tanpa misalnya memikirkan untuk persahabatan, upaya itu sebenarnya untuk keuntungan bersama dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan win-win solution itu sebenarnya memang begitu. Jadi supaya ada model kesetaraan ya, keadilan di dalam semua apa yang kita lakukan. Ya, betul. Ya. Jadi itu yang prinsip yang sebenarnya salah satu yang menarik sekali dari pemikiran dari Stephen R. Covey itu. Kalau yang ini konsep be proaktif, kita harus jadi proaktif untuk apalagi sebagai pribadi untuk membentuk karakter dan kepemimpinan. Itu maksudnya gimana, Prof? Ya, artinya kan begini. Kan mestinya dari awal, apalagi seorang pemimpin atau apalagi misalnya presiden, kan dari awal dia sudah tahu itu ya tugasnya. Misalnya yang pertama itu misalnya dia disumpah, ya. Itu kan sebenarnya udah jelas itu bahwa dia melakukan tindakan itu harus adil, harus ini, harus apa. Tapi problemnya begini, kalau misalnya memang akhirnya itu dianggap sebenarnya hanya angin lalu saja, dan kemudian tidak berupaya misalnya untuk bagaimana kita supaya bisa misalnya aktif, ya, proaktif untuk bisa ya menjaga supaya apa yang sudah kita lakukan, dijanjikan itu bisa apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan ya. Jadi misalnya begini nih. Kalau kita lihat sekarang misalnya kan ada proaktifnya, tapi proaktif misalnya yang tidak adil, yang tidak, yang syarat dengan menguntungkan pihak sendiri ya. Aktif misalnya mulai dari awal merencanakan bagaimana nanti supaya misalnya keluarga saya ini bisa jadi jadi itu proaktif yang tidak benar itu. Jadi, bahkan ada satu pendapat Prof yang belum diberi penghargaan oleh Jokowi itu 2 orang, yaitu yang pertama siapa? Supir dan ART-nya. Itu kan luar biasa ya kan bentuk-bentuk seperti itu ya kan. Jadi dia proaktif dalam pengertian di sini, bukan proaktif yang negatif ya. Eksesif jadi itu benar harus diperhatikan benar itu. Jadi proaktif dalam pengertian di sini adalah yang sifatnya positif ya. Baik Prof, terima kasih.